Hari kelima dari 90 hari jadi bisnis coach. Dan hari ini kita akan bahas skill. Coach skill. Baca kill ya, bukan kill ya, tolong. Saya tahu dari kecil saya suka diledekin soalnya. Namanya kill jadinya. Ya, begitulah ya. Tapi mungkin itu juga yang Tuhan bawa. Dari hari kemarin kan kita bahas story ya. Sekarang hari ini bahasnya skill. Ya, ada cerita lah ya dari kata-kata skill itu juga gitu. Dan kalau ditanya nih, apakah saya seorang yang punya skill atau tidak? Jawabannya adalah saya orang yang belajar. Ya kalian tahu lah, dari hari pertama saya bikin channel ini, saya purely untuk improvement diri sendiri juga gitu. Selain untuk legacy, ya self improvement juga. Bikin video tiap hari, latih ngomong di depan kamera. Ujung-ujungnya juga supaya nanti kalau misalnya harus naik ke atas panggung, saya udah nggak canggung. Tuh, bagus kan? Setelah beberapa bulan itu belajar. Dan ngomongin soal skill, jujur saya juga keteteran, bener-bener keteteran deh. Udah scripting, editing, urusin kantor, aduh bener-bener pusing. Belum lagi jadi ayah, belum lagi jadi suami, belum lagi jadi anak. Besok rencananya mau pergi ke rumah sakit hari Sabtu. Udah kebakaran. Besok mau pergi ke rumah sakit nganterin ayah saya yang stroke, sakit kulit juga, jadi ya makanya makin bingung. Kalau weekend tuh justru malah makin kagak punya waktu. Jadi kalau misalnya nanti kalian lihat video lainnya terus bajunya sama, ya mohon maaf lahir dan batin. Emang harus dicicil, harus diisi-isi dulu gitu video-videonya, terus ya kalau nggak akan kekejar gitu. Saya masih belum punya bank video yang banyak banget untuk kasarnya ya bisa udah duluan gitu. Karena memang challenge ini dimulai dengan tidak sengaja. Kan memang waktu itu datang seminar, tiba-tiba di seminar itu tertantang dari diri sendiri untuk nanya melulu. Terus sebenarnya saya gak minta tolong gitu. Saya minta tolong ke coach saya, can you help me doing bla bla bla. Tapi dia bilang, I'll give you 90 days. I wanna see your progress in 90 days. Dan dia cuma bilang, promise to me you gonna give me something in 90 days gitu. Ya, di situ saya jadi kayak menarik juga nih. Menarik juga untuk coba bikin sebuah challenge selama 90 hari ke depan gitu. Dan harusnya challenge ini pun juga dimulai di hari Minggu. Karena kan saya seminar Sabtu, harusnya hari pertama dari challenge itu adalah Minggu. Cuma karena memang skill yang terbatas dan untungnya memang gak nge-upload video yang pertama di hari Minggu gitu ya, karena memang videonya sangat jelek, bikin banyak musuhnya juga kayaknya. Banyak banget revisi di sana, banyak banget perubahan visi juga di sana. Dan akhirnya hari Senin sore saya tetap paksakan untuk ya udah, gak usah perfect banget, yang penting bagus, oke, gas gitu. Karena kalau saya ngarepin perfect dan saya diharapkan untuk selalu jadi perfect di setiap video saya, nggak akan capek deh, nggak akan nyampe. Takutnya orang udah ekspektasinya tinggi gitu. Karena jujur aja nih, saya curhat aja gitu ya. Skill saya tidak memadai gitu. Saya memang suka ngajar, saya juga suka belajar, dan ya adalah pengalaman dikit bikin bisnis, pengalaman dikit baca Alkitab. Cuma ya harus diakuin gitu, saya seorang karyawan, bukan seorang bisnismen. Saya bukan seorang coach, dulu cuma jadi guru bimbel doang. Terus juga saya bukan yang punya bisnis miliaran rupiah. Ya
saya banyak gagalnya gitu. Tapi yang mau saya juga bukan pendeta ya. Jadi setiap kali saya ngomong ayat memang purely dalam POV-nya orang-orang yang sama-sama belajar. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada salah ya teman-teman bantuin juga gitu, komen, benerin pemahaman saya yang salah. Ya kita sama-sama belajar bareng lah ya. Saya juga ngelihat saya di sini mau jadi coachnya tuh bukan jadi coach yang udah jauh banget bisanya. Tapi saya di sini tuh cuma pengen jadi senior kamu yang udah ngelewatin semester sebelumnya aja gitu. Udah ngelewatin satu fase dalam hidup yang ya mungkin bisa ngebantu kamu di fase hidup kamu yang sekarang gitu. Karena kan tiap orang masing-masing punya musimnya gitu kan. Mungkin aja musim saya udah ada buahnya dikit gitu ya. Jadi bisa kalian nikmatin. Buat yang masih baru banget mulai, ya bibit dari buah saya itu bisa jadi manfaat gitu kan buat orang lain. Dan itu sih yang saya harapin dari perjalanan saya selama 90 hari ini. Punya banyak temen. Karena kalau ngomongin story lagi, ya memang saya nggak punya temen gitu. Saya baru nggak ada yang saya beneran temenin. Temen saya tuh kalau dibilang temen, ya kalau ketemu di mall kadang masih tetap nyapa, masih ini Tuhan negur saya juga gitu. Setiap kali saya ngomong saya nggak punya temen, tiba-tiba didatengin gitu ada temennya. Dan saya juga pengen berteman sekarang. Saya pengen aktif untuk punya teman. Salah satu caranya adalah dengan ya sharing seperti ini. Dan sharing seperti ini juga pengen jadi sebuah warisan gitu. Ngajarin ke anak saya. Seperti channel ini ya, semuanya memang untuk ajaran untuk anak saya. Supaya papa tuh udah salah loh dulu. Jangan mengulang kesalahan papa. Dan kenapa harus bikinnya sekarang? Kenapa nggak langsung kasih tahu nanti? Ya, kenapa enggak? Ya kan? Pertama, kalau saya bikinnya sekarang, saya bisa punya perspektif di umur saya yang sekarang. Karena nanti umur 40, umur 50 pasti pandangannya udah beda. Terus juga kalau saya bikin sekarang dan saya publikasikan, mungkin aja ada anak lain di luaran sana yang nonton YouTube ini yang terbantu. Kan kita nggak pernah tahu. Yang kita lakukan ya cukup nabuh benih aja, Tuhan yang kasih pertumbuhan. Terus saya juga ngelihat bahwa skill itu ya memang gak boleh tergesa-gesa. Amsal 19 ayat 2 itu ngingetin bahwa tergesa-gesa juga bisa bikin kita celaka. Sorry, tadi tiba-tiba ada bunyi dek gitu, jadi agak panik karena bunyi deknya pas saya lewat. Ya itu sih yang saya juga ngelihat bahwa kok hari kelima juga ya kayak satu hari cuma satu value, satu hari cuma satu poin gitu, satu hari cuma satu poin. Saya sadar gitu, buat teman-teman yang juga seorang karyawan tapi mau bikin bisnis, waktu itu yang jadi limitasi utama kita. Kadang mungkin kita udah mulai bisa nabung modalnya, udah bisa mulai dari kecil-kecilan, mungkin bikin pre-order dulu atau gimana. Tapi yang jadi masalah tuh waktunya itu loh. Buat ngerjain worksheet, buat ngerjain belajar, udah gak ada waktu. Apalagi yang udah punya family dan segala macem. Kayak, ya boro-boro untuk belajar, boro-boro untuk bener-bener bangun bisnis. Buat ke belakang aja kadang-kadang diburu-buruin kan sama anak sama istri gitu. Pak buruan gini, mesti bantuin ini, mesti bantuin itu. Ya makanya saya juga ngelihat 90 hari ke depan ini juga bukan sesuatu yang buru-buru juga gitu. Saya juga nggak bisa ngejanjiin dalam waktu 90 hari ke depan udah bisa menghasilkan sesuatu yang besar gitu. Ya saya sih berharap kalau bisa, puji Tuhan. Tapi kan balik lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Target saya memang di hari ke-80-an tuh saya udah bisa buka webinar. Dan saya udah bisa dapetin revenue dari sana. Dan again, revenue-nya pasti untuk Tuhan
juga karena persembahan sulung, persembahan pertama. Wah, mau nangis. Tapi saya percaya gitu. Bentar, bahas. Tapi saya percaya kalau kita memang dapat panggilan dari Tuhan, Tuhan akan memampukan. Yang penting kita mau dulu untuk melakukannya. Dan setiap kita punya tugas masing-masing. Mungkin tugas saya adalah bikin YouTube, bantuin teman-teman yang selangkah di belakang saya. Mungkin juga ada teman-teman lain yang tugasnya beda gitu. Karena memang dari Alkitab sendiri pun ada Daud yang jadi raja, ada Nathan yang jadi nabi. Ada Musa yang jadi pemimpin, ada Harun yang jadi imam. Dua-duanya, semuanya punya tujuannya masing-masing gitu. Dan semuanya juga tugasnya baik. Di Alkitab bahkan ada yang jadi tukang pengrajin, itu juga ada. Terus juga ada juru minuman kan, ceritanya Yusuf gitu. Ada yang jadi ratu, Esther. Ya kalau saya sebutin satu-satu, semuanya punya tugasnya masing-masing. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun ya punya tugasnya masing-masing. Dan kita harus bersyukur aja kadang. Kalau kita ada kekurangan di satu atau dua hal, kita bisa jadiin itu sebagai peluang untuk belajar. Dan worksheet hari ini itu ngebahas soal strength and weakness. Sebenarnya saya nggak mecahin ini dari diagram SWOT, strength, weakness, opportunity, sama threat. Cuma buat saya pribadi, yang terpenting bukan opportunity atau threatnya. Itu pasti akan datang. Peluang sama tantangan itu pasti akan datang nanti. Tapi kalau kita secara internal udah kuat, kita udah tahu kekurangan dan kelebihan kita, dan kita fokus 80% pemikiran kita dan energi kita ke kekuatan kita, saya yakin percaya kalian pasti sukses. Pasti dijamin. Apalagi kalau udah di jalan yang Tuhan tetepin. Makanya balik lagi, untuk skill, kalau kalian ngerasa kalian kurang, it's okay, me too. Saya juga ngerasain yang sama gitu. Karena memang skill itu dibentuk seiring dengan waktu. Yang penting kita udah tahu identitas kita siapa, apa yang bisa kita lakukan, siapa yang bisa kita bantu. How-nya atau caranya itu belakangan. Nanti Tuhan akan bantu. Baik Tuhan bantu ketemuin dengan orang-orang yang lebih hebat, Tuhan bantu kasih kesempatan-kesempatan supaya kamu bisa belajar, Tuhan juga kasih tantangan-tantangan supaya kamu bisa naik level. Dan pasti masih banyak lagi waktu di mana Tuhan bisa bikin kamu jadi semakin berhasil. Ingat, sukses itu bukan sesuatu yang datangnya sekali doang. Bukan kayak lotre. Sukses itu adalah sesuatu yang kita bangun setiap hari. So, ikutin terus perjalanan saya. Semoga video ini ngebantu. Udah 14 menit, gak kerasa ngobrol sama kalian. Thank you banget yang udah nonton sampai sekarang. And always remember, let's grow together, one step each day. Bye. God bless you.